Oke? Jadi Bapak mengatakan bahwa impor gula 200.000 ton itu memang masih terkait dengan perintah Jokowi, begitu ya? Dan dia tidak jadi terdakwa di sini, hanya orang-orang yang kebetulan dari non WNI, WNI turunan Chinese ya. Saya tidak menjustifikasi itu, tapi logika formalnya berdasarkan surat perintah. Oke, sini ya negara kita ini ya. Ya, saya udah mulai tobat sebenarnya. Saya 43 tahun jadi pengacara. Saya juga nakal, tapi kadang juga sedih kalau kelewatan begini. Kerugian oleh bapak saya apa? Itu anak SD telepon saya di kayak telepon saya. Saya pas lagi check up di Singapura. Betapa sedihnya hukum di negara ini. Okay. Alangkah sedihnya negara ini, begitu kata Hotman Paris sambil geleng-geleng kepala di ruang sidang. Bagaimana tidak? Fakta persidangan mengungkap, impor gula yang menyeret Tom Lembong dan para pengusaha justru dilakukan atas perintah Presiden Jokowi sendiri. 4 saksi dari Kemenko Industri kompak bersaksi bahwa langkah impor itu bukan inisiatif pribadi Tom Lembong, melainkan mandat langsung Presiden demi menstabilkan harga gula yang kala itu meroket. Lebih ironis lagi, aturan resmi di Kementerian Perdagangan memang memberi kewenangan penuh kepada Menteri untuk menunjuk pihak swasta sebagai importir. Artinya, para pengusaha hanya menjalankan kontrak yang sah dan legal. Tapi apa yang terjadi? Tom Lembong yang didakwa, pengusaha yang jadi korban, sementara Presiden yang memberi perintah justru bersembunyi di balik kekuasaan. Inilah wajah hukum di Indonesia, yang kuat diselamatkan, yang berbeda politik malah Inkopol, harta Inkopol, kepengurusan Inkopol, nggak ada kaitannya dengan praktek korupsi atau penyelenggaraan negara. Itu total tidak ada kaitan di luar. Betul. Kok sekarang Bapak jadi pintar, kok dari TNI kok mau dikocok terus? Nggak ada kaitan kan? Bolak-balik ditanya terus sampai kita mau protes, kita takut diusir sama majelis hakim. 2 jam tadi itu belum ditanya oleh JPU. Nggak ada kaitan sama sekali. Betul. Anda pernah memakai uang negara? Tidak ada. Pernah dalam kaitan ini Anda merugikan negara? Tidak ada. Kok lu mau jadi saksi sih? Pertanyaan berikutnya. Ya ini serius loh, ini negara ini. Negara apa sih kayak begini sih? Kok kita pakai jubah segini kok kualitasnya begini? Kok kita pakai jubah segini kok kualitasnya begini? Pertanyaan berikutnya. Anda di dalam BAP mengatakan bahwa ini perintah Presiden, benar? Saya mendengar dari ketua pada saat rapat. Perintahnya itu apa? Jadi, Inkopkar dan Inkopol yang memiliki jaringan di bawah diperintahkan untuk melakukan operasi pasar agar gula harganya menurun. Jadi Presiden tahu bahwa keadaan genting di pasaran, kebutuhan gula? Saya mendengar dari ketua. Benar, yang Anda dengar begitu? Betul. Kami memang saksi itu nggak apa-apa, yang Anda dengar, yang Anda ketahui, jawab aja yang Anda dengar. Ya? Yang saya dengar pada saat rapat. Kok Pak Jokowi nggak jadi tersangka di sini, terdakwa? Kok Pak Jokowi nggak jadi tersangka di sini, terdakwa? Saya nggak berkomentar, Pak. Apakah dalam rangka operasi pasar tersebut, maka diketahui kebutuhan gula sehingga perlu impor gula? Jadi impor gula itu masih terkait semua itu dengan perintah Jokowi, karena memang operasi pasar sangat membutuhkan. Secara legalitas formal, saya menerima penugasan. Kenapa? Menerima penugasan dari Mendak kepada Inkopol. Enggak, tadi kan Anda mengatakan dengar dari Presiden, karena Tom Lembong juga mengatakan ini. Berarti apakah termasuk mengimpor gula tersebut adalah bagian dari instruksi Presiden Jokowi, dan memang itu sah-sah saja, saya juga mendukung karena melihat kebutuhan gula yang sangat darurat begitu. Apakah Anda dengar bahwa mengimpor gula 200.000 ton itu pun adalah bagian dari instruksi Jokowi? Saya rasa benar. Saya rasa iya. Saya rasa benar. Saya rasa iya. Ya. Saksi tadi sampaikan dengar dari atasan saudara ya, dari pimpinan saudara. Betul. Yang menyela pembicaraan ini adalah hakim. Dan disinilah salah satu kejanggalan kenapa hakim dalam perkara kasus Tom Lembong patut diduga tidak netral. Sesi ini adalah sesi tanya jawab antara kuasa hukum terdakwa dengan saksi. Namun hakim tiba-tiba menyela dengan kesan seolah-olah mengarahkan saksi. Ini adalah tradisi yang tidak biasa di pengadilan. Hakim punya waktu dan kesempatan tersendiri untuk mendalami kasus, dan tidak pantas menyela apalagi mengarahkan saksi ketika proses pendalaman baik dari jaksa maupun pembela sedang berlangsung. Hakim melalui panitera hanya mencatat hasil percakapan, dan kemudian menyimpulkan di balik layar dalam rapat internal para hakim. Saya rasa iya. Ya, saksi tadi sampaikan dengar dari atasan saudara ya, dari pimpinan saudara. Betul. Kok Bapak Irjen Pol kenapa nggak protes? Kenapa hanya Tom Lembong yang jadi terdakwa? Kenapa nggak Pak Jokowi? Kan dia yang kasih instruksi. Bapak nggak usah takut, nggak usah takut. Saya membela
Lembong, walaupun dia bermusuhan dengan saya karena saya pengacaranya Prabowo 25 tahun loh, dia bayar gue banyak banget. Jadi saya apa adanya saya ngomong. Tapi saya membela Tom Lembong karena suara hati, hati nurani saya masih ada, walaupun pengacara itu sudah sedikit suara hati. Oke? Jadi Bapak mengatakan bahwa impor gula 200.000 ton itu memang masih terkait dengan perintah Jokowi, begitu ya? Tuh. Dan dia tidak jadi terdakwa di sini. Hanya orang-orang yang kebetulan dari non WNI WNI turunan Chinese ya. Saya tidak menjustifikasi itu, tapi logika formalnya berdasarkan surat perintah. Oke. Sini ya negara kita ini ya. Ya. Saya udah mulai tobat sebenarnya. Saya 43 tahun jadi pengacara. Saya juga nakal, tapi kadang juga sedih kalau kelewatan begini. Pertanyaan berikutnya, di BAP saudara Anda mengatakan kok harga gula sampai 19.000 per kilogram? Itu benar nggak sih? Betul Pak, bisa dikonfirmasi di media. Itu tahun 2016. 2015-2016. 19.000. Betul. Itu karena apa? Karena kelangkaan gula. Kalau faktornya saya tidak tahu, tapi pada prinsipnya secara de facto di lapangan seperti itu. Ya, faktor supply and demand kan? Betul. Oke. Jadi pertanyaan berikutnya, ini yang terkait dengan pernyataan dari Anda Pak. Saya nggak tahu apakah Anda dengar. Jadi di media hari ini Menteri Hukum Yusril teriak-teriak, ini nggak ada niat jahat ini. Kenapa ini? Makanya Prabowo itu adalah mengeluarkan abolisi untuk meluruskan tindakan para penegak hukum, khususnya JPU ini. Disebutkan di sini ada di press release-nya nih bahwa tidak ada niat jahat kaitannya dengan harga gula tadi. Tadi Anda mengatakan harga gula sudah 19.000, sedangkan dari mereka ini dibeli cuma 9.000. Apakah itu niat jahat atau niat terpuji yang Anda tahu? Saksi fakta majelis. Ya, saksi tahu hal tersebut. Unsur saya tanya menyangkut karena dia kan. Oke, kalau gitu Anda lihat di lapangan kayaknya. Mohon maaf sebelumnya ya, untuk saksi tadi katakan 19.000 itu sumbernya data dari mana? Berada di lapangan, berdasarkan monitoring dari Dinas Perdagangan maupun dari kepolisian. Begitu. Dan itu terbukti ada di media. Termuat di media. Saya kita bukti ya, Pak. Betul. Silakan dilanjutkan. Saksi nggak usah takut, semua saksi mengatakan begitu. Jadi PP semua mengatakan, hanya JPU yang tidak mau mengakui kenyataan tersebut karena mereka instruksi dari atas. Semua saksi PP mengatakan harga gula sudah membumbung tinggi. Di jurnal gula juga begitu. Jadi nggak usah didebat lagi soal harga gula. Bapak nggak usah ragu-ragu. Ini orang anak istrinya menunggu mereka di rumah masing-masing. Bapak punya istri anak kan? Apa bedanya? Aku juga punya istri anak. Kasihan mereka ini ditahan terus. Silakan pertanyaannya. Oke, pertanyaan berikutnya. Jadi ada apa yang Anda lihat? Ya, apa yang Anda lihat sebagai Anda Irjen Pol? Ya, sudah level jenderal itu. Harga di pasaran 19.000. Kalau PPI atau Bulog atau operasi pasar, kalau maka itu untuk operasi pasar. Sedangkan dengan menunjuk mereka ini, para terdakwa ini perusahaannya cuma 9.000. Dari segi angka, Anda melihat, saya agak malu nanya ini karena kemarin anak terdakwa, anak istri nanya ke saya, Bapak saya rugi di mana? Karena kan itu kan negara untung. Tapi saya nanya Bapak kayak Pak Irjen Pol sekarang, dari segi angka itu negara untung atau rugi? Kalau dari segi angka pastinya untung. Untung. Semua saksi di sini mengatakan untung. Padahal Bapak tahu sebagai polisi kan salah satu unsur dari korupsi kan harus ada kerugian negara. Jubah kami ini nggak ada artinya lagi. Semua itu dikesampingkan. Yang penting masuk mereka ini. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Jadi untung ya. Oke. Jadi Anda melihat bahwa tadi kan JPU nanya lagi mengenai rakortas lah, mengenai kebutuhan. Hanya satu pertanyaannya. Benar nggak untuk awal 2016 memang harus impor gula karena sudah kelangkaan dan sudah tinggi? Masa bodoh bilang apa rakortas, tapi memang kebutuhan gula benar? Pada saat itu memang terjadi kekurangan dan harus impor. Jadi nggak masalah apakah tadi JPU yang terakhir nanya tahun sekian, impor sekian, ini sekian, tahun 2015, tapi pada periode, mereka ini kan dari Januari sampai Mei ya, 2016. Pada periode itu memang benar-benar kebutuhan gula sangat meningkat sehingga apa-apa tadi mengatakan bahkan di pasaran sudah 19.000. Jadi memang nggak peduli rakontas, tapi 280 juta Indonesia, apalagi waktu itu Idul Fitri, perlu gula, benar nggak? Betul. Pantas Pak Yusril tadi pagi mengatakan, niat jahatnya di mana? Niat jahatnya di mana? Makanya katanya Pak Prabowo mau meluruskan itu. Oke, pertanyaan berikutnya. Nanya apa lagi nih? Oke, apa? Oke. Klien kami itu didakwa katanya kerugian negara karena mengimpor gula jadi. Harusnya gula mentah, tapi satu pun tadi nggak ada pertanyaan dari jaksa Anda. Gue tuh heran. Saya tunggu tadi. Kalau saya
mengimpor Kijang, apakah saya harus bayar biaya masuk Lamborghini? Bukankah Anda setuju bahwa biaya masuk sesuai dengan apa yang diimpor, begitu? Setuju? Yaitu yang diimpor gula mentah, yang dibayar adalah biaya masuk gula mentah. Anda setuju? Ya harusnya begitu, sesuai. Kalau khusus yang itu, majelis hakim benar dalam putusan Lembong khusus, tapi hanya yang itu yang benar. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Tadi Anda mengatakan bahwa kewenangan, kalau gitu kayak yang kedua deh, ke Ibu cantik. Ya. Makasih. Mandalika, sorry Bu. Oke. Tadi Anda mengatakan bahwa kewenangan untuk impor gula tersebut ada di Menteri Perdagangan. Iya. Apa Anda tahu bahwa di undang-undang maupun di Kepres 71. Berapa? 71. Disebutkan BUMN bisa bekerja sama dengan swasta. Anda tahu peraturan itu? Saya belum melihat yang koordinator masa nggak tahu. udah 10 tahun yang lalu, Pak. Kepres, ya? Ya. Ini apa, Pak? Dengan badan usaha ya. Mana Kepresnya? Ini sini tadi. Ada punya Kepresnya? Kan yang jadi Kepres masalah kan 71. kenapa dituju swasta, ya? Ini. Ya ini Kepres nomor, soalnya ini udah berulang-ulang, tapi karena ibu saksi baru ya harus kita tanyakan. Kepres nomor 71, peraturan presiden nomor 71 tahun 2015, ya, di mana disebutkan di pasal 6 ayat 8 bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut BUMN, ini kan kebutuhan pokok nih, menyangkut kebutuhan pokok. Dalam melaksanakan tugas tersebut BUMN bisa bekerja sama dengan swasta. Ya. Padahal mereka ini swasta, karena gara-gara bekerja sama di penjara sudah sekian bulan. Anda setuju dengan peraturan ini? Setuju. Setuju? Iya. Anda secara peraturan, apakah Ibu melihat ada yang salah kalau BUMN menunjuk perusahaan swasta untuk impor gula? Apalagi sudah ada kewenangan dari Menteri Perdagangan. Ya. Itu kewenangan Menteri Perdagangan. Jadi Kenapa? kewenangan untuk impor itu adalah kewenangan dari Kementerian Perdagangan. Jadi, Anda sudah baca kewenangan itu memungkinkan, Tom Lembong memungkinkan itu? Ya. Gitu ya? Iya. Yang paling parah lagi, Ibu tahu nggak peraturan Menteri Perdagangan pasal 28? Yang nomor berapa tuh? Ya, Permendak nomor 117. 117, iya Pak. Yang diatur, ya, intinya semua peraturan baku mengenai impor, baik mengenai izin impor, baik mengenai rafinasi, mengenai peraturan hantu apapun, dengan pasal 28 tersebut bisa dikesampingkan oleh Menteri. Iya. Itu Anda pernah tahu peraturan itu? Tahu. Tahu? Iya. Jadi sesudah Anda tahu itu, apakah Anda sebagai Menko Perekonomian melihat ada pelanggaran? Karena kebutuhan gula perlu, Presiden memerintahkan. Ada nggak pelanggaran kalau akhirnya Menteri Perdagangan memakai pasal ini? Ya walaupun izin mereka itu rafinasi, izinnya itu kan di pasal sebelumnya kan pasal 6, iya, izin rafinasi. Iya. Tapi kan pasal 28 itu mengatakan boleh boleh mau izin apapun. Iya. Izin apapun, ya. Boleh dikesampingkan kalau memang kaitannya dengan pasal 28. Iya. Jadi Anda tidak melihat ini pelanggaran. Iya. Kenapa di BAP Bapak dan Ibu tidak ngomong bahwa ini di mana pelanggarannya? Kenapa kok BAP Bapak Ibu takut sama jaksa? Jaksa juga nanti pensiun sama seperti kita. Ya? Tidak ada pertanyaannya, Pak. Tidak ada pertanyaan. Tapi hati nurani nggak bicara ya? Implisit, Pak. Oke, sebagai penutup. Dari berbagai uraian tanya jawab antara Hotman Paris Hutapea, pembela dari terdakwa para pengusaha yang dianggap bersalah karena menjalankan perintah Tom Lembong melakukan impor gula, ada beberapa poin penting yang perlu dicatat antara lain. Pertama, para saksi yang berasal dari Kemenko Perindustrian justru membenarkan bahwa impor gula ini dilakukan atas perintah Presiden waktu itu, yaitu Joko Widodo. Kedua, impor ini tidak merugikan negara dan justru menyelamatkan rakyat waktu itu karena harga gula yang sedang melambung tinggi sampai harga 19.000 per kilo. Ketiga, menurut para saksi, mereka mengetahui bahwa semua aturan baik peraturan Presiden maupun peraturan Menteri Perdagangan waktu itu tidak ada satupun larangan melibatkan swasta untuk ikut menjadi pelaksana impor. Jadi apakah pendapat publik selama ini bahwa kasus Tom Lembong murni kasus pesanan dari oknum tertentu yang didasari oleh persaingan politik adalah pendapat yang benar? Terlebih lagi jika dikaitkan dengan peristiwa pemilihan Presiden tahun 2024. Tom Lembong diketahui berada di barisan kubu Anies Baswedan, dan dalam beberapa kali kesempatan debat antar calon wakil presiden, Gibran Rakabuming berkali-kali menyebut nama Tom Lembong. Nama Tom Lembong mendadak viral usai debat Cawapres 2024 pada Minggu malam kemarin. Pasalnya Cawapres Gibran Rakabuming Raka berkali-kali menyebut Tom Lembong saat menanggapi Cawapres Muhaimin Iskandar.
Saja Gus, mungkin Gus Muhaimin juga tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya. Mungkin itu kan dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Terima kasih. Sama saja mempromosikan produknya China, Pak. Saya nggak tahu ya, Pak Tom Lembong dan tim sesnya sering nggak diskusi dengan cawapresnya. Masa cawapresnya nggak paham? Gus Muhaimin juga anti nikel. Baik, waktunya habis. Berbeda politik dalam sebuah negara demokrasi adalah sebuah keniscayaan. Namun menggunakan kekuasaan untuk memenjarakan orang yang berbeda pendapat adalah sebuah kejahatan yang luar biasa. Dan itu hanya dilakukan di masa pemerintahan Jokowi. Jadi bagaimana menurut pendapat kalian? Setujukah dengan pendapat Hotman Paris Hutapea bahwa jika kasus impor gula di tahun 2015-2016 adalah sebuah kejahatan, seharusnya Jokowi adalah orang pertama yang didakwa di pengadilan? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa dukung perkembangan channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe di bawah video. Terima kasih.